Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imayatus Soleha, NIM 18,0321100018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal saya yang berjudul Efisiensi Teknis Produksi Beras menggunakan pendekatan analisis stokastik frontier. Studi kasus di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Adapun tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang saya review. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efisiensi produksi beras di Jawa Timur pada tahun 2018. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode dalam pengukuran efisiensi stokastik frontier analysis atau bisa disingkat dengan SFA. Indonesia merupakan negara agraris yang menjadi salah satu penghasil beras terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya karena luasnya lahan pertanian dan hasil panen yang melimpah. Oleh karena itu, salah satu strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional yaitu dengan mengimpor beras dari berbagai negara. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2019, beras impor di Indonesia dari Thailand, Jepang, India, Taiwan, dan juga Malaysia, serta negara-negara lainnya. Permintaan meningkat untuk beras yang tidak dapat dipenuhi oleh peningkatan produksi, menuntut Indonesia untuk mengimpor beras setiap tahunnya. Hal ini dapat melakukan operasi impor bertujuan untuk menutupi kekurangan kebutuhan beras dalam negeri. Masuk pada pembahasan yang dimana dapat dilihat pada tabel SFA produksi frontier dari beras pada tahun 2018 di Jawa Timur. Di sini terdapat beberapa variabel yaitu millet dry grain, labor, land, dan irrigation. Dapat dilihat bahwa indikator utama hasil estimasi MLE adalah sigma square dan nilai gamma. Dapat diketahui pada tabel 2 bahwa nilai sigma square relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah kesalahan terdistribusi dalam distribusi normal dalam penelitian ini. Istilah kesalahan berasal dari inefisiensi 0,999 atau efek gamma. Kemudian untuk nilai uji LR juga lebih besar dari nilai tabel kode PALM dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, yang artinya nilai produksi beras dipengaruhi oleh faktor efisiensi dan teknis faktor inefisiensi. Kemudian untuk tabel 3 yaitu distribution of production efficiency of rice di Jawa Timur pada tahun 2018. Dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi ditunjukkan sebesar 0,999 dan tingkat efisiensi terendah adalah 0,102. Sebanyak 53,63% kecamatan di Provinsi Jawa Timur atau 20 kecamatan memiliki tingkat efisiensi rendah yaitu sebesar 0,5. Nilai rata-rata tingkat output di Jawa Timur adalah 0,267. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada pemerataan efisiensi teknologi rata-rata dalam produksi beras, mempengaruhi pangan nasional, keamanan dan kebebasan pangan. Dalam jurnal Kurnia dan dalam penelitian Kurnia dan Iskandar pada tahun 2019. Kemudian, efisiensi teknis yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% kecamatan di Provinsi Jawa Timur tidak mampu mengalokasikan sumber daya atau input untuk menghasilkan output yang maksimal, di mana pada tahun 2018 menjadi pemicu turunnya nilai beras produksi di Jawa Timur. Dapat dijadikan bahan evaluasi setiap kecamatan agar swasembada beras dalam negeri semakin meningkat dan dapat berproduksi dengan jumlah yang
yang penuh tanpa harus impor dari luar negeri lagi. Dan kelemahan dan kelebihan pada jurnal yang saya review yaitu kelemahannya terdapat beberapa kalimat pada pendahuluan yang terbelit-belit sehingga membuat pembaca mudah bosan. Sedangkan kelebihannya di sini pembahasan dibahas secara rinci, jelas, dan dari mulai pendahuluan hingga pembahasan. Dan juga disertai dengan interpretasi sesuai dengan tabel yang tertera. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi produksi padi di Jawa Timur tahun 2018 dikatakan sangat efisien di beberapa kabupaten dan kota yang dipengaruhi oleh variabel gabah giling kering atau GKG dan variabel irigasi. Walaupun masih ada beberapa kabupaten dan kota yang belum bisa dikatakan produktif, selain itu variabel penjelas pertumbuhan penduduk mempengaruhi inefisiensi teknis beras Jawa Timur pada tahun 2018. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan atau penjelasan yang terlalu cepat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.